masuk ke kota Damaskus tanggal 9 Ramadan tahun 726 Hijriah. Kemudian sholat Jumat di Masjid Jami'nya, yang waktu itu adalah khatibnya adalah Ibnu Taimiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwanu fiddin qasadakumullah. Sekitar 35 tahun yang lalu, ketika saya masih kelas 6 SD ya, itu saya itu setiap habis sholat subuh ya, di hari Ahad, diajak ayah saya itu ba'da sholat subuh itu pergi ke rumah seorang tokoh ya, seorang ulama di kota Metro ini ya, yaitu Ustadz Mahfud Siddiq rahimahullah. Dan sudah lama meninggal dunia. Di situ ayah saya ngobrol dengan beliau dan saya disuruh duduk di perpustakaannya. Saya disuruh melahap buku-buku yang beliau punya. Karena saya masih kecil ya waktu itu, kebanyakan memang yang saya baca buku-buku sirah ya, sejarah ya. Tapi saya juga membaca beberapa buku-buku masalah-masalah akidah ya. Ini masih kelas 6 SD Pak ya. Nah, salah satu yang saya baca dulu adalah buku yang judulnya I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, karangan Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Ya, bapak-bapak yang hidup 40-50 tahun yang lalu pasti akrab dengan buku ini ya. Kalau bapak dulu suka baca buku ya, suka mau koleksi buku. Ya, I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah buku favorit pada zaman dulu. Hampir semua orang itu baca. Mau orang Muhammadiyah, orang NU, orang Persis. Ya, yang suka baca pasti baca. Kiai Haji Sirajuddin Abbas ini adalah ulama besar dari Sumatera Barat ya. Beliau lahir tahun 1905 ya. Sempat belajar di Mekah juga. Beliau ya, singkat cerita pokoknya menjadi ketua PERTI ya, Persatuan Tarbiyah Indonesia ya. Beliau sempat jadi anggota DPRD, anggota DPR ya. Sempat juga dipenjara di era Soekarno ya, sekitar 6 bulan ya. Jadi Kiai Haji Sirajuddin Abbas ini harus kita akui memang salah satu ulama besar di Indonesia ya, dalam mazhab Syafi'i ya. Akidah beliau Asy'ariyah. Di buku I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah ini itu hampir 50% kalau kita baca Pak, itu adalah membahasnya tentang akidah Asy'ariyah ya, atau akidah yang menetapkan sifat-sifat Allah. Jadi beliau menolak keras orang-orang yang menetapkan sifat Allah. Menolak keras orang-orang yang mengatakan Allah di langit, Allah istiwa di atas arasy-Nya, Allah punya wajah, punya tangan, dan seterusnya. Karena memang beliau, Kiai Haji Sirajuddin Abbas ini berakidah Asy'ariyah ya. Dan argumentasi beliau ini dikuatkan dengan kisah yang sudah masyhur memang dari zaman dahulu ya, tentang Ibnu Battutah, seorang penggambaran muslim dari Maroko ya, yang dia itu mengatakan, saya itu masuk ke kota Damaskus tanggal 9 Ramadan tahun 726 Hijriah. Kemudian sholat Jumat di Masjid Jami'nya, yang waktu itu adalah khatibnya adalah Ibnu Taimiyah, yang dianggap sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang mana ketika itu Ibnu Taimiyah ya, masih kata Ibnu Battutah Pak ya, menjelaskan bahwa Allah itu turun ke dunia
sepertiga malam, ya, menjelaskan hadis Nabi bahwa Nabi kan bersabda Allah turun sepertiga malam ke dunia ini, ya. Lalu kan Allah berfirman, siapa yang mau berdoa aku kabulkan, dan seterusnya ya. Nah, kata Ibnu Taimiyah ya, masih dari versi Ibnu Battuta Pak ya. Allah tuh turun ke dunia ini seperti saya turun dari mimbar saya ini. Ya. Dan turunlah Ibnu Taimiyah dari mimbarnya. Mimbar itu kan 3 tingkat Pak. Dulu yang Nabi buat begitu. Nah, Ibnu Taimiyah juga khutbah di mimbar 3 tingkat. Beliau berdiri di tingkat yang paling tinggi, di tingkat ketiga, kemudian beliau turun kedua dan sampai ke bawahnya. Ini masih kata Ibnu Battuta. Dari sini Ibnu Battuta menuduh Ibnu Taimiyah itu sebenarnya nggak pantas disebut Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dia berpaham mujassimah karena mengatakan Allah itu seperti makhluknya. Nah, sayangnya mungkin banyak orang tidak melakukan cross check ya, penelitian lebih dalam. Benar nggak sih cerita ini? Kita Pak kalau bersih internet itu banyak kok sekarang penjelasan-penjelasan bantahan terhadap kisah Ibnu Battuta ini. Ya. Misalnya ya, ini dikatakan oleh murid-murid beliau ya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah sendiri mengatakan, guru kami itu ya, Ibnu Taimiyah itu sudah dipenjara sejak tanggal 6 Sya'ban. Ya, di penjara Qol'ah, benteng Qol'ah. Sampai bulan Zulqa'dah, gak keluar ya sehari pun. Ya, sebulan sebelum Ibnu Battuta mengatakan Ibnu Taimiyah khutbah di masjid itu, Ibnu Taimiyah sudah masuk penjara dan gak pernah keluar. Jadi Ibnu Battuta itu melihat siapa gitu loh. Ini kan pertanyaan besar, ya kan? Dia melihat siapa, ya kan? Kemudian Ibnu Battuta mengatakan cerita ini anehnya kok nggak ada yang cerita dari seluruh kaum muslimin yang hadir di khutbah Jumat itu Pak. Nah, yang cerita cuma dia sendiri sumbernya gitu. Apa itu orang satu masjid itu tidur ya? Karena ini kan sesuatu yang sangat bertentangan dengan akidah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu nggak pernah menyamakan Allah dengan diri beliau, ya, atau menyamakan tadi turunnya ke dunia ini seperti turun dari mimbarnya, kan? Karena kalau orang berbicara yang tidak sesuai dengan keyakinannya, itu biasanya akan menjadikan geger, ya. Ini dan lebih-lebih murid-murid Ibnu Taimiyah yang terdekat kayak Ibnu Katsir, kayak Ibnu Qayyim, Imam Az-Zahabi, itu nggak ada di buku-buku mereka itu mengatakan bahwa guru kami Ibnu Taimiyah itu menjelaskan Allah itu seperti ini dan seperti itu. Nah, misalnya tadi turun ke dunia seperti turun dari mimbar. Kok ini cerita hanya dari Ibnu Battuta ya? Artinya kemungkinan besar Ibnu Battuta ini telah berdusta, memfitnah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, jadi ini kita perlu berhati-hati ya Pak ya. Makanya narasi yang dikembangkan kaum Asy'ariyah kepada kaum Atsariyah ya. Atsariyah pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Ini Bapak silakan rujuk video saya terdahulu ya. Yang kita menetapkan Allah itu dengan apa adanya seperti yang Allah katakan ya. Tidak melakukan takwil, nyari makna lain. Tidak melakukan ta'til, meniadakan maknanya. Tidak melakukan tamsil, menyerupakan dengan makhluknya. Tidak melakukan tahrif, menyimpangkan maknanya. Tidak melakukan takyif, nggak tanya bagaimana. Nah, ini akidah kita ini dituduh akidah mujassimah. Ya. Karena kita mengatakan Allah itu punya tangan, karena Allah yang mengatakan Allah punya tangan di surah Al-Fatah ayat 10 ya. Yadullah fawqa aydihim. Nah, kita dituduh mujassimah. Berarti kamu menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluknya. Padahal nggak ada yang mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluknya. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Kita itu hanya menetapkan yang Allah tetapkan pada dirinya. Nah, kalau gitu siapa mujassimah itu sebenarnya, ya kan? Mujassimah itu, kata Syekhul Islam Taimiyah, ini beliau jelaskan di Majmu' Fatawa, ya, pada juz yang ke-10, halaman 358, beliau mengatakan, ya, wa awwalu, ya, maqalah fi tamsil wa tajsim, ya,
fi qarnisani. Ya, pertama kali ya zaharat maqalatut tamtsil wa tajsim, munculnya perkataan-perkataan bahwa Allah itu bertubuh ya, Allah itu memiliki jism, tubuh, adalah pada abad kedua, tahun 200-an. Biizai maqalat ta'til, karena mereka itu ingin membantah orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah. Orang-orang yaitu Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, yang mengatakan Allah itu tidak punya wajah, tidak punya tangan. Yang mengatakan Allah itu memiliki sifat tapi nggak memiliki nama, memiliki nama tapi tidak memiliki sifat. Di Allah itu bagi Jahm bin Safwan adalah basir, maha melihat, tapi dunal basiroh, nggak pakai penglihatan, nggak pakai mata. Ini namanya pemahaman Jahmiyah. Ya, nanti kapan-kapan kita buat video khusus tentang apa itu Jahmiyah. Nah, Jahmiyah inilah orang-orang meniadakan sifat-sifat Allah. Karena ada orang meniadakan sifat Allah, nggak mengakui Allah dalam masalah sifat-sifatnya, misalnya kayak mata, wajah, tangan. Muncullah pemahaman tajsim ya di abad kedua, yang mana kata Ibnu Taimiyah ditelusuri dalam sejarah, wa awwalu man urifa anhu al-qaulu bitajsim wa annallaha jismun. Pertama kali dikenal ada pemahaman yang mengatakan Allah itu bertubuh adalah dari orang yang bernama Hisham bin Hakam. Ya, min mutakallimi Syiah. Hisham bin Hakam inilah termasuk dari ulamanya orang-orang Syiah. Nah, dan ini juga disebutkan oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah, seorang ulama dari Andalusia, Spanyol. Ya, ini apa, kalau mau ya baca buku lebih lengkap, ya silahkan baca buku judulnya Al-Mawsu'ah Al-Mufassalah ya fil firaq wal adyan wal milal wal mazahib wal harakat ya al-qadimah wal mu'asirah ya. Ensiklopedi lengkap tentang firqah-firqah agama, sekte ya kan, mazhab, harokat, baik yang terdahulu pun yang sekarang, karangan Syekh Hasan Abdul Hafid Abul Khair ya. Ada juga di kitab Al-Milal wal Nihal Imam Asy-Syahrastani. Ada juga di kitab Minhajus Sunnah Nabawiyah Ibnu Taimiyah. Jadi sebenarnya udah lama dibahas kan. Yang mengatakan Allah bertubuh itu adalah pertama kali orang-orang Syiah. Mereka juga mengatakan Allah itu memiliki darah. Nah, Allah itu memiliki tulang belulang. Nauzubillah. Ya, kita Ahlussunnah wal Jamaah Al-Atsariyah itu tidak mengatakan seperti itu ya. Gak akan kebablasan. Kita hanya menetapkan apa yang Allah tetapkan pada dirinya atau menetapkan yang ditetapkan oleh Rasulnya Muhammad SAW. Ya, jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah ya, Ahlussunnah wal Jamaah Al-Atsariyah maksudnya Pak ya, yang dibimbing Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, itu berada di tengah-tengah antara orang berpaham Jahmiyah dan berpaham Mu'attilah. Orang berpaham Jahmiyah adalah orang yang mengatakan Allah itu bertubuh seperti makhluknya. Orang Mu'attilah yang meniadakan sifat Allah, yaitu kaum Asy'ariyah, adalah yang meniadakan semua sifat-sifat Allah, yang menganggap Allah itu tidak punya wajah, yang menganggap Allah itu tidak punya tangan, yang menganggap Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah, karena nggak mungkin Allah ngomong. Itu adalah pemahaman Mu'tazilah Asy'ariyah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah itu berada di tengah-tengah itu, menetapkan sifat-sifat Allah, tapi tidak menyamakan dengan makhluk-makhluknya. Kalau bahasanya Syekh Shalih Fauzan rahimahullah di kitab Tauhid juz 1, silakan rujuk Pak, beliau mengatakan ya, isbatan bila tamtsilin. Kita menetapkan sifat Allah tapi tidak menyamakan dengan makhluknya. Gitu loh. Tanzihan bila ta'tilin. Kita sucikan Allah itu tapi tidak meniadakan sifat-sifatnya. Saya paham orang-orang Asy'ariyah itu tidak mau mengakui Allah punya wajah, punya tangan. Ingin mensucikan Allah. Maksudnya jangan Allah disamakan dengan makhluknya. Tapi akhirnya mereka jatuh kepada ta'til, yaitu meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya sebagai jawaban ya bagi orang-orang yang menuduh Ahlussunnah wal Jamaah Al-Atsariyah, atau mereka sering menyebutnya dengan Wahabi gitu ya, dengan berpaham Mujassimah. Apa tuduhan ini sama sekali tidak berdasar, tidak ada hujah ilmiahnya. Kalau bahasa orang sekarang itu dengan bahasa puisinya itu namanya jaka sembung makan kedondong, ya nggak nyambung dong. Wallahu a'lam bishawab, lebih kurang mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.